Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ila billahi Allahu akbar. Bismillah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Marilah kita selalu terus bersyukur dan terus bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tak terhingga yang diberikan kepada seluruh makhluknya di alam semesta ini. Janganlah kita menjadi makhluk-makhluknya yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berselawat terus dan berselawatlah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan wasilah salawat mudah-mudahan kita di dunia ini dapat satu bentuk kebahagiaan, keberkahan dalam kehidupan kita sampai nanti di akhirat nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Mas brotherku semuanya, izinkanlah saya Al-Fakir sedikit berbagi pengalaman kepada mas bro semuanya ya. Jadi kenapa kalau kita datang kepada seorang ustadz ataupun siapapun itu yang ketika kita meminta perantara obat, kenapa kadang kita diberikan air oleh beliau sesuai dari apa yang didoakan beliau untuk kesembuhan bagi si pasien ataupun si penderita. Kenapa hanya di media air gitu mas ya? Mungkin saya Al-Fakir, saya sedikit berbagi pengalaman saja. Air itu mudah larut di dalam tubuh kita mas menurutku, dan mungkin 90% tubuh kita ini berisi air, karena darah itu termasuk air. Jadi gampang larut dalam tubuh kita. Dan ada hal yang lebih penting mas bro tentang kajian air yang sangat luar biasa sekali, yang mungkin kita sudah kenal. Ada 3 air yang sangat luar biasa sekali. Pertama ialah air maul hayat mas bro. Air maul hayat itu air konon pernah diminum oleh Nabiullah Khidir alaihissalam Banda Ibnu Malkan, sehingga beliau diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keabadian hidup sampai nanti akhirul kiamah. Wallahu a'lam bishawab mas bro. Yang kedua ialah air jam-jam mas bro. Air jam-jam tentunya kita sudah mengenal sejarah air jam-jam itu, yakni berasal dari hentakan kaki Nabiullah Ismail alaihissalam, putra dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena pada waktu itu Nabiullah Ismail alaihissalam beserta ibundanya Siti Hajar diselamatkan oleh Nabiullah Ibrahim dan ditinggal di satu padang pasir. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalam merasa kehausan, maka ibundanya bolak-balik antara 2 bukit Safa dan Marwah dengan izin Allah dan kehendak Allah. Hanya dengan hentakan kaki Nabiullah Ismail yang masih bayi, terpancarlah mata air jam-jam yang sampai detik ini pun tidak pernah kering mas bro. Bahkan banyak sekali manfaat-manfaatnya buat seluruh makhluk. Ketiganya air telaga Kausar. Air telaga Kausar ialah air yang dimana berada di surga Firdaus, tempatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di surga Firdaus, surga yang kelas VVIP mas bro. Ketika kita terbakar di api neraka,
dan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka diangkatlah jasad kita yang sudah hangus terbakar oleh neraka dan direndam di air telaga Kausar. Maka kita akan berubah menjadi utuh kembali sesuai dengan fitrah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 3 sumber air, kajian air, yakni satu air Maul Hayat, keduanya air Jam-Jam, ketiganya air telaga Kausar. Jadi dari kajian ini Mas Bro, apapun doa yang akan kita panjatkan tujuannya untuk misalnya kesembuhan penyakit, tentunya kita harus uluk salam. Uluk salam dalam artian mengucap salam kepada 3 air tersebut. Jadi apapun doanya yang Mas Bro punya, amalan-amalan doa yang Mas Bro punya, silakan. Tapi kita juga harus uluk salam ataupun kita mengucapkan salam kepada kajian 3 air tersebut. Misalnya begini Mas Bro, ada seseorang ataupun Mas Bro sendiri mencoba untuk mengobati seseorang ataupun mengobati keluarga, ataupun Mas Bro sendiri ketika meminta bantuan doa melalui perantara air untuk penyembuh. Nah, biasanya kita bertawasul dulu Mas Bro, tawasul secara umum yang memang sudah mungkin biasa Mas Bro bacakan. Baru kita mengucapkan salamun qaulam mir rabbir rahim, ya air Maul Hayat. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ya air Jam-Jam. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ya air telaga Kausar. Baru silakan ditambah dari doa-doa atau amalan-amalan yang pernah Mas Bro pelajari untuk media kesembuhan. Ditambah lagi sholawat 201 kali, 313 kali, 500 kali, silakan untuk tambahannya. Ditambah lagi dengan surat Al-Kausar 100 kali, ditambah lagi dengan Fatihah 7 kali. Insya Allah dalam air tersebut akan ada media untuk obat bagi penyembuh, untuk penyembuh segala macam penyakit. Yang tujuannya untuk apa? Misalnya untuk penyembuhan penyakit dan lain-lain. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita berikan air tersebut kepada si penderita untuk diminum sebagai media perantara obat bagi si penderita yang sakit tersebut Mas Bro. Jadi ada kalanya kita punya adab dalam bentuk mengerti dalam bentuk kajian air. Jadi apapun doa yang pernah Mas Bro amalkan untuk media penyembuh, ini hanya sekedar tambahan, bukan bermaksud untuk menggurui, karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran, saya masih al-fakir, saya hanya berbagi pengalaman kepada dulur-dulur semua, kepada Mas Bro-ku semuanya. Jadi ketika kita bacakan doa di dalam air, pertama mungkin tawasulan umum yang mungkin pernah, yang sering Mas Bro bacakan. Lalu kita uluk salam Mas Bro kepada 3 sumber air tersebut yang sudah kita ngerti kajian air tersebut. Yang pertama, uluk salamlah kepada air Maul Hayat. Kedua, uluk salamlah kepada air Jam-Jam. Ketiga, uluk salamlah kepada air telaga Kausar. Jadi membacanya salamun qaulam mir rabbir rahim, ya air Maul Hayat. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ya air Jam-Jam. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ya air telaga Kausar. Pintalah dalam bentuk doa Mas Bro kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah air ini sebagai media penyembuh untuk segala macam bentuk penyakit zahir maupun batin, dan dihilangkan dari gangguan-gangguan sihir dan jin. Misalnya seperti itu contohnya doanya Mas Bro. Tambah lagi sholawat, terserah Mas Bro hitungannya, sholawat mau 100 kali, 201 kali, 313 kali, 500 kali, silakan. Ditambah lagi surat Al-Kausar 100 kali, ditambah Fatihah 7 kali, lalu minumkan. Jadi itulah sekilas kita membahas tentang kajian air Mas Bro. Jadi mohon maaf sekali lagi, tidak sedikit pun
maksud saya untuk menggurui, hanya saya sekedar berbagi pengalaman. Dan apapun itu, saya mohon maaf bila mana ada salah satu bentuk kata, laku dan perbuatan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.